Selamat datang di arah baru. Di tempat ini, kita tidak sedang berlomba menjadi sempurna. Kita sedang belajar bagaimana menjadi manusia yang utuh, yang dihargai bukan karena topeng yang kita kenakan, tapi karena keteguhan dalam diam kita. Banyak dari kita mengira bahwa untuk dihargai orang lain, kita harus terus memberi, terus menjelaskan, bahkan terus menyesuaikan diri. Tapi justru disitulah letak kelelahan kita. Dalam ajaran Stoikisme, ada satu prinsip penting. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan. Dan salah satu yang bisa kita kendalikan adalah diri kita sendiri, termasuk kebiasaan buruk yang selama ini membuat orang menjauh tanpa kita sadari. Hari ini kita tidak sedang bicara tentang pencitraan. Kita bicara tentang harga diri, tentang bagaimana kebiasaan kecil yang keliru bisa meruntuhkan wibawa dan bagaimana keberanian untuk berubah bisa membangun kembali rasa hormat. Arah baru ini dimulai saat kamu memilih untuk meninggalkan yang tidak lagi layak dipertahankan. Orang bijak tidak sibuk membela diri, karena kebenaran tidak membutuhkan suara keras, hanya ketenangan yang teguh. Dalam hidup, banyak dari kita tumbuh dengan keyakinan bahwa kita harus selalu bisa menjelaskan segala hal. Penjelasan dianggap bentuk kesopanan, bentuk tanggung jawab, bentuk komunikasi yang baik. Tapi dalam banyak kasus tanpa sadar, kita justru terjebak dalam kebiasaan menjelaskan diri secara berlebihan. Kita merasa perlu menjelaskan kenapa kita mengambil keputusan tertentu. Kenapa kita menolak ajakan? Kenapa kita memilih diam? Kenapa kita tidak membalas pesan? Bahkan kenapa kita ingin sendiri? Tapi coba renungkan ini baik-baik. Apakah benar semua orang butuh tahu? Ataukah kita hanya takut disalahpahami? Seringkali, penjelasan itu bukan untuk memberi kejelasan kepada orang lain, tapi untuk meredakan ketakutan dalam diri kita sendiri. Takut dikira sombong, takut dianggap berubah, takut kehilangan tempat di mata orang lain. Namun, justru disitulah kita mulai kehilangan harga diri. Karena saat kamu terlalu banyak menjelaskan, kamu sedang memberi sinyal bahwa kamu ragu pada pilihanmu sendiri. Bahwa kamu butuh izin dari orang lain untuk berdiri tegak. Bahwa kamu tidak yakin dengan langkahmu, sehingga kamu sibuk memastikan semua orang mengerti. Padahal, orang yang benar-benar punya pendirian tidak merasa perlu dimengerti oleh semua orang. Orang yang dihargai bukan orang yang paling bisa menjelaskan segalanya, tapi orang yang tahu kapan harus diam. Karena diam juga adalah bentuk komunikasi. Diam juga adalah bentuk ketegasan. Diam bukan berarti lemah, tapi tanda bahwa kamu tidak berhutang penjelasan kepada setiap orang yang ingin masuk terlalu jauh ke dalam hidupmu. Dalam ajaran Stoikisme, ada prinsip yang disebut apatheia, bukan dalam arti cuek atau acuh, tapi dalam arti tidak tergoyahkan oleh opini luar. Seorang Stoik sejati tahu bahwa apa yang bisa dikendalikan hanyalah penilaian diri, bukan persepsi orang lain. Maka daripada sibuk menjelaskan diri keluar, mereka sibuk menguatkan pondasi di dalam. Dan inilah pelajaran pentingnya. Setiap kali kamu tergoda untuk menjelaskan, tanyakan dulu pada dirimu, apakah ini perlu atau hanya karena aku takut disalahpahami? Karena kalau kamu yakin, kamu tak perlu meyakinkan. Kalau kamu tahu, kamu tak perlu memberitahu semua orang. Penjelasan berlebihan seringkali lahir dari luka, dari pengalaman ditolak, disalahkan, atau tidak dipercaya di masa lalu. Tapi masa lalu itu bukan alasan untuk terus hidup dalam mode pembelaan diri. Kamu berhak membuat keputusan tanpa harus menjabarkan alasannya secara rinci. Kamu berhak menjaga batas tanpa merasa bersalah. Dan kamu berhak memilih diam tanpa dianggap egois. Bukan berarti kita menutup diri dari komunikasi, tapi kita mulai belajar kapan sebuah penjelasan dibutuhkan dan kapan diam adalah bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Karena kadang semakin kamu menjelaskan, semakin orang tidak menghargai penjelasan itu. Mereka hanya ingin tahu untuk menghakimi, bukan untuk memahami. Dan kamu tak punya kewajiban untuk menjelaskan hidupmu kepada orang yang tidak punya niat baik untuk memahami. Ingat, kamu bukan buku yang harus dibuka oleh semua orang. Kamu adalah manusia yang berhak menjaga halaman-halaman tertentu hanya untuk mereka yang pantas membacanya. Mulai hari ini, kurangi kebutuhan untuk menjelaskan diri. Berlatihlah untuk diam saat perlu. Bukan sebagai bentuk pelarian,
tapi sebagai bentuk kedewasaan. Karena orang yang tahu siapa dirinya, tidak perlu mengumumkan siapa dirinya. Ia cukup menjalani hidupnya dengan konsisten, dengan tenang, dengan penuh arah. Dan pada akhirnya, justru ketenangan itulah yang paling dihargai. Mengorbankan sebagian diri untuk diterima adalah bentuk halus dari kehilangan yang tidak terasa sampai harga dirimu benar-benar habis. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk menjadi anak yang baik. Anak yang sopan, yang tidak membuat masalah, yang pandai menyesuaikan diri, dan tahu cara menyenangkan semua orang. Tapi di balik niat baik itu, terbentuklah sebuah pola. Pola mengorbankan diri demi diterima. Pola menyangkal keinginan hanya agar tak dianggap egois. Pola menahan perasaan hanya agar tidak dicap terlalu sensitif. Pola yang perlahan-lahan membuat kita kehilangan suara kita sendiri. Kita menuruti ajakan yang sebenarnya tidak ingin kita lakukan. Kita mendengarkan cerita orang lain, padahal kita sendiri sedang kewalahan secara emosional. Kita mengiyakan permintaan yang tidak kita sanggupi, hanya karena takut dikira tidak peduli. Dan di malam hari, kita bertanya pada diri sendiri, kenapa hati ini terasa lelah, padahal seharian kita berbuat baik? Jawabannya sederhana, karena bukan itu caranya dihargai. Mengorbankan diri tidak selalu menghasilkan penerimaan. Seringkali, itu justru membuatmu diremehkan. Orang tidak menghargai seseorang yang tak punya batas. Orang tidak sungguh-sungguh menghormati mereka yang selalu tersedia, selalu menuruti, selalu mengiyakan. Yang terlalu mudah berkata, ya, akan terlalu mudah dilupakan juga. Dalam filsafat stoikisme, manusia diminta untuk hidup sesuai dengan kebajikan, virtue, dan rasionalitas, bukan demi diterima atau disukai. Stoik tidak mencari nilai dirinya dari reaksi orang lain. Mereka menjaga integritas diri. Mereka melakukan yang benar, bukan yang menyenangkan. Dan mereka tahu bahwa kedamaian bukan datang dari luar, tapi dari kesetiaan pada prinsip diri sendiri. Kamu tidak akan pernah benar-benar dihargai saat kamu terus-menerus menyangkal kebutuhanmu sendiri. Kamu tidak akan pernah merasa utuh jika cinta yang kamu beri selalu disertai dengan rasa takut kehilangan. Dan kamu tidak akan pernah merasakan kebebasan selama kamu masih bergantung pada penerimaan orang lain. Mengorbankan diri bisa jadi tampak mulia, tapi di dalamnya sering tersembunyi luka. Luka karena takut ditinggalkan. Dan luka itu tidak akan sembuh dengan terus memberi bagian dari dirimu yang tidak kamu miliki. Luka itu hanya sembuh saat kamu mulai berkata, aku juga berhak mengatakan tidak. Aku juga punya ruang yang harus aku jaga. Aku juga layak memilih tanpa perlu merasa bersalah. Kita sering salah mengira bahwa cinta harus selalu memberi, tanpa batas. Bahwa pertemanan harus selalu setuju. Bahwa hubungan sosial menuntut kita untuk selalu ada. Padahal justru batas itulah yang membuat kita dihargai. Ketegasan itulah yang membuat orang menaruh hormat. Dan kejujuran untuk berkata, aku tidak bisa, itulah yang menunjukkan bahwa kamu bukan boneka yang hidup untuk memuaskan semua orang. Ingatlah ini, mengorbankan sesekali adalah bentuk kasih. Tapi mengorbankan terus-menerus adalah bentuk penghapusan diri. Kalau kamu harus kehilangan jati dirimu agar diterima, maka itu bukan penerimaan, itu penyesuaian yang mematikan. Dan kamu berhak berhenti. Kamu berhak menetapkan batas. Kamu berhak mengatakan, aku ingin tetap menjadi diriku, meskipun itu berarti tidak semua orang akan menyukai aku. Jangan khawatir kehilangan orang karena menjadi dirimu sendiri. Takutlah kehilangan dirimu sendiri hanya demi mempertahankan orang lain. Karena pada akhirnya, satu-satunya cara agar kamu benar-benar dihargai adalah dengan terlebih dulu menghargai dirimu sendiri. Dan itu dimulai dengan berhenti mengorbankan apa yang tak seharusnya kamu lepaskan. Setiap kali kamu sibuk membicarakan orang lain, kamu sedang memperlihatkan betapa sedikitnya kendali yang kamu miliki atas hidupmu sendiri. Arah baru. Gosip adalah kebiasaan yang seringkali dianggap ringan, bahkan dianggap wajar dalam pergaulan sehari-hari. Banyak orang melakukannya sambil tertawa dengan dalih sekadar curhat, berbagi, atau cuman ngobrol santai. Tapi yang sering luput disadari adalah bahwa gosip bukan sekadar kata-kata,
Ia adalah cerminan kualitas batin kita. Ketika seseorang terbiasa membicarakan orang lain di belakang, yang sesungguhnya ia bicarakan bukanlah orang itu, melainkan dirinya sendiri. Dirinya yang belum damai, dirinya yang belum mampu fokus ke dalam, dirinya yang merasa lebih tinggi saat orang lain dijatuhkan. Dan seperti kata pepatah bijak, great minds discuss ideas, average minds discuss events, small minds discuss people. Mengapa membicarakan orang lain bisa menjadi hal yang merusak? Karena ia mengalihkan perhatian kita dari yang paling penting, yakni perbaikan diri. Kita jadi sibuk menilai orang lain, lupa menilai diri sendiri. Kita jadi senang menyoroti kekurangan orang lain, tapi buta pada kekurangan yang kita pelihara diam-diam. Dalam stoikisme, kebajikan pribadi dimulai dari kendali atas pikiran dan ucapan. Seorang stoik tidak membuang waktunya untuk mengomentari hidup orang lain karena dia tahu waktu adalah sumber daya yang terlalu berharga untuk dihabiskan pada sesuatu yang tidak bisa dia ubah. Dan yang tidak bisa dia ubah adalah kehidupan orang lain. Lebih dari itu, gosip juga merusak kepercayaan. Cobalah tanyakan pada diri sendiri. Jika seseorang terbiasa bergosip tentang orang lain di hadapanmu, apa yang membuatmu berpikir ia tidak melakukan hal yang sama tentangmu di hadapan orang lain? Membicarakan orang lain tidak hanya merusak hubungan, ia juga mengikis martabat kita sendiri. Karena orang yang benar-benar berkarakter tidak menjelekkan orang lain saat mereka tidak hadir. Ia mampu menjaga lisannya, karena ia sudah lebih dulu menjaga pikirannya. Gosip tidak pernah lahir dari ketenangan batin. Ia muncul dari iri, dari luka, dari kebutuhan untuk merasa lebih unggul. Tapi sayangnya, yang ingin merasa lebih unggul dengan menjatuhkan orang lain, justru menunjukkan betapa rendahnya nilai yang ia tanamkan dalam dirinya sendiri. Seperti api yang menyala karena angin, semakin kamu ikut meniupnya, semakin besar ia membakar martabatmu. Kita hidup di zaman di mana informasi bisa menyebar begitu cepat. Satu cerita kecil bisa berubah menjadi fitnah yang panjang, dan kita mungkin tidak sadar bahwa satu kalimat yang kita lontarkan dengan enteng bisa menghancurkan nama baik seseorang yang kita sendiri belum benar-benar kenal. Disinilah peran kesadaran muncul. Kita perlu bertanya, apakah yang akan saya ucapkan ini akan memperbaiki atau memperkeruh? Apakah ini berdasarkan fakta atau hanya asumsi? Dan apakah ini pantas saya bawa keluar dari mulut saya? Jika tidak, maka diam adalah pilihan terbaik. Karena diam bukan tanda lemah. Diam adalah bentuk kendali. Orang yang dihargai bukan mereka yang tahu segalanya tentang orang lain, tapi mereka yang mampu menjaga rahasia, mampu menahan komentar, dan mampu fokus pada pembangunan dirinya sendiri. Karena itu, mulailah menahan godaan untuk menilai hidup orang lain. Mulailah membiasakan untuk tidak ikut dalam percakapan yang menjelekkan orang di belakangnya. Dan mulailah belajar untuk memilih apa yang layak dibicarakan dan apa yang lebih baik ditinggalkan. Hidup ini terlalu singkat untuk digunakan menyebarkan cerita tentang orang lain. Gunakan waktumu untuk menulis cerita tentang dirimu sendiri. Cerita tentang pertumbuhan, tentang pemulihan, tentang ketenangan. Karena pada akhirnya, mereka yang paling dihargai adalah mereka yang mampu menjaga lisannya, sebagaimana mereka menjaga kehormatan dirinya sendiri. Semakin kamu ingin disukai semua orang, semakin kamu menjauh dari dirimu sendiri. Arah baru. Dalam diam, banyak orang menyimpan ketakutan yang tidak mereka ucapkan. Takut ditolak, takut tidak dianggap, takut tidak disukai. Maka mereka mulai membentuk versi diri yang bisa diterima semua pihak. Mereka menjadi fleksibel, menyenangkan, mudah menyesuaikan diri, dan menghindari konflik dengan cara apapun. Tapi apakah itu sungguh membuat mereka dihargai, atau justru membuat mereka kehilangan arah? Keinginan untuk disukai semua orang adalah jebakan halus yang tampaknya aman, tapi sesungguhnya mematikan integritas. Ini bukan tentang menjadi orang baik, karena menjadi orang baik tidak berarti kamu harus menyesuaikan diri dengan semua ekspektasi. Ini adalah tentang bagaimana kamu mengorbankan keaslian dirimu demi rasa nyaman yang semu. Orang yang selalu ingin disukai akan hidup dengan banyak topeng. Topeng di depan keluarga, topeng di depan rekan kerja, topeng di media sosial, dan di malam hari saat semua topeng itu dilepas, ia duduk sendiri dan merasa kosong. Bukan karena ia buruk,
tapi karena ia bahkan tidak tahu siapa dirinya sendiri. Dalam filsafat stoikisme dikenal konsep eudaimonia, kehidupan yang selaras dengan kebajikan dan rasionalitas. Artinya, hidup bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk jujur pada prinsip dan nilai-nilai yang kita yakini. Tidak ada kehidupan yang damai jika kamu terus-menerus bergantung pada reaksi dan pujian orang lain. Coba perhatikan, setiap kali kamu menyenangkan orang lain, padahal kamu sendiri merasa tidak nyaman, kamu sedang menukar harga dirimu dengan rasa diterima. Setiap kali kamu tidak berani berkata jujur karena takut tidak disukai, kamu sedang menjual kebebasanmu untuk validasi yang sementara. Dan setiap kali kamu mengiyakan sesuatu yang bertentangan dengan isi hatimu, kamu sedang mengkhianati diri sendiri. Ironisnya, semakin kamu mencoba disukai oleh semua orang, semakin kamu kehilangan rasa hormat dari mereka. Kenapa? Karena orang akan lebih menghargai seseorang yang punya pendirian daripada mereka yang selalu menyetujui segala hal. Orang akan lebih respek pada mereka yang berani berkata tidak daripada yang selalu berkata iya tapi menyimpan keluhan di belakang. Manusia memang makhluk sosial, tapi bukan berarti kamu harus terus-menerus jadi apa yang orang lain mau. Kamu tidak bertugas membuat semua orang nyaman. Dan yang lebih penting, kamu tidak bertanggung jawab atas perasaan semua orang terhadapmu. Mereka akan tetap menilai, tetap salah paham, tetap menghakimi. Itu di luar kendalimu. Tapi apa yang bisa kamu kendalikan adalah ini. Bagaimana kamu bersikap pada dirimu sendiri. Apakah kamu setia pada prinsipmu? Apakah kamu mampu berkata jujur meski tidak disukai? Apakah kamu berani tampil sebagaimana adanya, meskipun itu berarti kamu akan kehilangan beberapa teman? Disitulah nilai dirimu muncul. Bukan saat semua orang menyukaimu, tapi saat kamu tidak lagi takut untuk tidak disukai. Kita tidak butuh dunia yang memuja kita. Kita hanya butuh ketenangan hati karena telah jujur pada diri sendiri. Karena rasa dihargai yang sejati bukan datang dari banyaknya tepuk tangan, tapi dari keutuhan kita sebagai pribadi yang tidak berbohong pada nuraninya. Kamu tak perlu menjelaskan siapa dirimu kepada semua orang. Kamu cukup menjadi dirimu sendiri dengan cara yang utuh dan tenang. Dan percayalah, orang yang jujur, yang punya batas, yang tahu kapan harus berkata cukup, adalah orang yang secara alami akan dihargai. Mungkin tidak oleh semua orang, tapi pasti oleh orang yang tepat. Jadi, berhentilah hidup untuk disukai. Mulailah hidup untuk dimengerti oleh satu orang yang paling penting, dirimu sendiri. Bercanda itu manusiawi, tapi menjadikan diri sendiri sebagai bahan tertawaan, perlahan membuat orang lain lupa bahwa kamu pantas dihormati. Arah baru. Humor adalah hal yang indah. Ia bisa meredakan ketegangan, menyatukan orang dalam tawa, dan menjadi jembatan antar jiwa yang berbeda. Tapi ada satu bentuk humor yang sering kita anggap sepele, namun sebenarnya merusak secara diam-diam. Candaan yang merendahkan diri sendiri. Mungkin kamu pernah melihat orang seperti ini, selalu menjadikan dirinya sebagai bahan lelucon, mengejek dirinya sendiri agar suasana tidak kaku, mengatakan bahwa dirinya bodoh, tidak menarik, tidak penting, dan semua itu dibalut dalam tawa. Mungkin kamu pernah melakukannya juga, dengan harapan sederhana agar diterima. Agar tidak dianggap ancaman, agar orang lain merasa nyaman berada di sekitarmu. Tapi yang perlahan kamu korbankan adalah harga dirimu sendiri. Kamu berpikir, tidak apa-apa, aku jadi bahan lucu-lucuan. Yang penting mereka tertawa, yang penting aku tidak dianggap terlalu serius. Tapi kamu lupa, setiap kali kamu menjatuhkan martabatmu dalam bentuk lelucon, kamu sedang mengajarkan orang lain bahwa menghargaimu bukan hal yang penting. Karena saat kamu merendahkan dirimu sendiri, kamu sedang memberi izin kepada dunia untuk ikut melakukannya. Mereka tidak akan menghormatimu karena kamu sendiri tidak menunjukkan bahwa kamu layak dihormati. Mereka tidak akan memperlakukanmu dengan serius karena kamu sendiri memilih untuk jadi bahan hiburan. Dan yang paling menyakitkan, mereka tidak akan tahu kapan kamu benar-benar sedang terluka. Karena kamu selalu membungkus semuanya dengan tawa. Dalam stoikisme, ada konsep penting tentang dignity, kehormatan pribadi. Seorang stoik tidak perlu menjadi kaku atau kering emosi, tapi mereka sadar penuh bahwa ucapan dan sikap adalah refleksi dari nilai-nilai yang mereka pegang.
Dan mereka tidak akan menggunakan lelucon untuk menjatuhkan jati diri mereka sendiri hanya demi penerimaan sosial. Kamu boleh lucu, tapi jangan menjadikan ketidaksempurnaanmu sebagai panggung ejekan. Kamu boleh ringan dalam bergaul, tapi jangan hilangkan harga dirimu dalam prosesnya. Seringkali, candaan merendahkan diri bukan sekadar soal lucu. Itu adalah mekanisme pertahanan, sebuah cara untuk mengendalikan rasa rendah diri sebelum orang lain menunjukkannya lebih dulu. Kamu ingin menjadi yang pertama menertawakan dirimu agar tidak sakit saat orang lain melakukannya. Tapi strategi itu tidak menyembuhkan luka. Ia hanya menekannya lebih dalam. Dan lambat laun, kamu mulai percaya bahwa memang benar kamu tidak sepenting itu. Bahwa kamu memang layak ditertawakan. Bahwa tempatmu memang ada di bawah, menghibur bukan dihormati. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Mulailah dari mengamati kata-kata yang keluar dari mulutmu. Setiap kali kamu ingin membuat lelucon tentang dirimu sendiri, tanyakan, apakah ini lucu atau ini bentuk dari rasa tidak aman? Apakah ini membuat suasana lebih hangat atau ini hanya bentuk lain dari keputusasaan yang tidak ingin aku akui? Mulailah berdamai dengan keheningan. Kamu tidak harus selalu membuat orang tertawa agar mereka mau bersamamu. Orang yang tepat akan tetap bertahan meskipun kamu tidak sedang jadi badut di tengah keramaian. Dan yang paling penting, mulailah memperlakukan dirimu sendiri dengan hormat. Bukan dengan kesombongan, tapi dengan kesadaran bahwa kamu layak dihargai. Bahwa kamu tidak perlu menjatuhkan dirimu agar bisa diangkat orang lain. Bahwa kamu bisa hadir sebagai manusia yang utuh, yang bisa bercanda, tapi tetap bermartabat. Ingatlah, tawa yang sehat adalah tawa yang lahir dari kejernihan, bukan dari penghinaan tersembunyi terhadap diri sendiri. Dan kamu akan mulai benar-benar dihargai saat kamu berhenti membuat dirimu sendiri jadi bahan tertawaan. Tidak semua luka perlu diumumkan, dan tidak semua telinga layak mendengar apa yang kamu tanggung dalam diam. Arah baru, mengeluh adalah hal yang manusiawi. Semua orang pernah lelah, semua orang pernah merasa dunia tidak adil. Semua orang pernah ingin berteriak atau sekadar berkata, aku tidak sanggup lagi. Tapi ada batas yang tipis antara jujur pada emosi dan menjadikan keluhan sebagai identitas. Ketika kamu mulai mengeluh di mana-mana, kepada siapa saja, tanpa memilah dan tanpa menyaring, maka kamu bukan sedang mencari solusi. Kamu sedang membiarkan dirimu kehilangan wibawa di depan orang-orang yang bahkan tidak peduli. Zaman ini memudahkan kita untuk bercerita. Lewat media sosial, status singkat, komentar panjang, curhat tanpa jeda. Tapi yang perlu dipahami, mudahnya bicara tidak selalu berarti layak untuk diucapkan. Kita perlu belajar memilah. Mana yang butuh ruang dan mana yang hanya pelarian. Mana yang butuh didengar dan mana yang cukup disimpan. Karena setiap kali kamu mengeluh di depan semua orang, kamu sedang menanggalkan lapisan harga dirimu. Tidak semua orang akan melihatmu dengan simpati. Tidak semua orang akan memahami. Beberapa hanya menonton, beberapa mungkin menertawakan, dan sebagian lainnya akan menggunakan keluhanmu sebagai kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Filsafat Stoikisme mengajarkan satu sikap yang tegas terhadap penderitaan. Tanggunglah dengan tenang, hadapilah dengan kepala dingin, dan kendalikanlah apa yang masih bisa dikendalikan. Bagi para Stoik, kekuatan seseorang bukan terlihat dari seberapa banyak ia bicara tentang kesulitannya, tetapi dari bagaimana ia tetap tegak meski kesulitan itu tak pernah diumumkan. Marcus Aurelius pernah menulis dalam catatannya, berhentilah mengeluh bahwa kamu mendapat beban hidup yang berat. Lahirkanlah keyakinan dalam dirimu bahwa kamu memang diciptakan untuk menanggungnya. Itulah jiwa Stoik. Ketenangan bukan berarti tanpa masalah, tapi tidak menjadikan masalah sebagai panggung. Lalu apakah kita harus selalu diam? Tidak juga. Kita tetap butuh bicara. Kita tetap butuh ruang aman untuk mengeluarkan beban. Tapi bukan di depan semua orang, bukan di tempat publik, bukan setiap hari, setiap waktu, dan pada siapa saja. Berbagilah pada mereka yang memang punya kapasitas untuk mendengar, bukan hanya telinga untuk mendengar. Orang yang bisa menjaga, bukan menyebar. Orang yang bisa memahami, bukan menghakimi. Dan yang lebih penting dari itu, berlatihlah bicara pada dirimu sendiri sebelum kamu bicara keluar.
Tanyakan, apakah ini keluhan yang menyembuhkan atau keluhan yang memperpanjang luka? Apakah aku sedang minta tolong atau sedang mencari pelampiasan? Kadang yang kita butuhkan bukan tempat curhat, tapi keberanian untuk duduk sendiri, merangkul rasa sakit dan berkata, aku tidak perlu semua orang tahu ini. Aku cukup tahu, dan itu cukup. Orang yang dihargai bukan yang paling sering bercerita tentang deritanya, tapi mereka yang mampu menanggungnya tanpa mengumumkan. Mereka yang hadir dengan ketenangan, bukan karena hidupnya mudah, tapi karena mereka belajar untuk tidak menjadikan penderitaan sebagai identitas. Ketenangan batin itu bukan berarti kamu tak pernah jatuh, tapi kamu tahu saat kamu jatuh, kamu tak perlu membuat semua orang tahu bahwa kamu sedang di bawah. Kamu belajar menyembuhkan diri dalam diam. Kamu belajar menguatkan hati tanpa sorotan. Dan pada akhirnya, kamu akan lebih dihargai bukan karena kisah luka yang kamu umumkan, tapi karena cara kamu tetap tegak tanpa perlu banyak kata. Semakin sering kamu meminta maaf atas sesuatu yang tidak salah, semakin kamu kehilangan pijakan untuk dihargai. Arah baru. Kata maaf adalah kata yang agung. Ia adalah simbol kerendahan hati, tanggung jawab, dan kedewasaan. Tapi seperti semua hal baik lainnya, jika digunakan secara berlebihan dan pada tempat yang salah, ia bisa kehilangan makna, bahkan menjatuhkan martabat orang yang mengucapkannya. Banyak dari kita tumbuh dengan kebiasaan meminta maaf, tidak hanya ketika kita bersalah, tapi bahkan ketika kita tidak melakukan apa-apa yang salah. Kita minta maaf karena menolak ajakan. Kita minta maaf karena memilih diam. Kita minta maaf karena berbeda pendapat. Kita minta maaf karena menolak bantu, karena istirahat, karena memilih diri sendiri. Dan perlahan, tanpa kita sadari, kita membentuk pola batin yang menyakitkan. Bahwa eksistensi kita bisa mengganggu, bahwa kehadiran kita perlu permisi, bahwa batas kita adalah beban bagi orang lain. Kita menjadi pribadi yang penuh penyesalan, bahkan untuk hal-hal yang seharusnya menjadi hak. Mungkin niat awalnya baik untuk menjaga perasaan orang, untuk menjaga harmoni, tapi harga yang diam-diam kita bayar adalah harga diri. Karena tidak semua hal perlu disesali, tidak semua keputusan perlu disertai maaf, dan tidak semua penolakan adalah bentuk pelanggaran moral. Dalam stoikisme, ada satu prinsip penting yang mengajarkan, kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan sisanya. Dan salah satu hal yang bisa kamu kendalikan adalah sikapmu terhadap dirimu sendiri. Ketika kamu tahu bahwa keputusanmu benar, kamu tidak perlu meminta maaf atas ketegasan itu. Ketika kamu memilih sesuatu demi kesehatan mentalmu, kamu tidak perlu merasa bersalah. Ketika kamu punya batas yang sehat, kamu tidak perlu menyelipkan maaf hanya agar orang tidak tersinggung. Karena yang kamu pertahankan bukan ego, tapi arah. Dan arah hidup tidak bisa dipandu oleh rasa takut mengecewakan semua orang. Orang yang terlalu sering meminta maaf akan mulai dilihat bukan sebagai orang yang sopan, tapi sebagai orang yang ragu, rapuh, dan bisa digoyahkan. Mereka akan lebih mudah ditekan, lebih sering disalahkan, lebih sering dikorbankan dalam dinamika sosial, karena mereka tidak punya sikap tegas terhadap haknya sendiri. Lalu bagaimana kita tahu kapan maaf perlu diucapkan? Kata maaf layak keluar dari lisan saat kita memang melanggar, menyakiti, atau berbuat lalai. Saat kita benar-benar punya tanggung jawab atas rasa sakit yang ditimbulkan. Tapi jika kamu sekadar memilih jalan yang berbeda, menjaga batas pribadi, atau menunjukkan kejujuran yang tenang, maka maaf tidak diperlukan. Yang kamu butuhkan bukan permohonan maaf. Yang kamu butuhkan adalah ketegasan. Dan ketegasan bukan kesombongan. Ketegasan adalah bentuk hormat kepada orang lain dan kepada dirimu sendiri. Kamu tidak perlu minta maaf karena memilih pulang lebih awal demi kesehatanmu. Kamu tidak perlu minta maaf karena tidak membalas pesan saat sedang butuh ruang. Kamu tidak perlu minta maaf karena mengatakan tidak tanpa penjelasan panjang. Kamu hanya perlu berdiri di tempatmu, tegak, tanpa agresi, tanpa pembelaan berlebihan, hanya dengan tenang dan cukup yakin bahwa kamu tidak sedang berbuat salah. Karena pada akhirnya, orang yang dihargai bukan mereka yang selalu meminta maaf, tapi mereka yang tahu kapan bersalah dan kapan bersikap. Mereka yang bisa berkata tidak
tanpa merasa bersalah. Dan mereka yang menyampaikan keputusannya tanpa perlu permisi untuk jadi dirinya sendiri. Jadi mulai hari ini, berlatihlah mengganti maaf dengan terima kasih. Daripada berkata, maaf aku telat, katakan, terima kasih sudah menunggu. Daripada berkata, maaf aku tidak bisa, katakan, terima kasih sudah mengerti. Karena kalimatmu mencerminkan cara kamu memandang dirimu sendiri. Dan kamu akan benar-benar dihargai saat kamu berhenti merasa perlu meminta maaf karena menjadi versi dirimu yang jujur dan utuh. Kamu kehilangan kedamaian bukan karena hidupmu buruk, tapi karena kamu terus melihat hidup orang lain. Arah baru. Tidak ada yang lebih cepat mencuri harga dirimu selain kebiasaan membandingkan. Membandingkan hidup, membandingkan pencapaian, membandingkan wajah, pasangan, jabatan, rumah, bahkan cara orang lain tersenyum dan cara mereka disukai. Dan yang paling menyedihkan, kita melakukan semua itu dalam diam. Kita gulir layar ponsel, melihat cuplikan hidup orang lain yang tampak sempurna. Lalu kita pandangi hidup sendiri yang penuh kekurangan, kekacauan, dan ketidaksiapan. Dan di titik itu, kita mulai menyalahkan diri sendiri. Kenapa aku belum sejauh mereka? Kenapa aku nggak secantik dia? Kenapa aku nggak sepintar dia? Kenapa hidupku terasa lambat sementara orang lain sudah jauh di depan? Padahal kita lupa satu hal penting, kita membandingkan isi ruangan kita yang penuh perjuangan dengan foto ruang tamu orang lain yang sedang ditata untuk pamer. Hidup bukan kompetisi, dan orang yang selalu membandingkan tidak akan pernah merasa cukup, karena bahkan ketika ia berhasil, dia akan tetap melihat ke atas dan merasa gagal. Dalam filosofi stoikisme, kita diajak untuk kembali pada hal-hal yang bisa kita kendalikan. Dan satu hal yang bisa kita kendalikan adalah perhatian kita. Kita bisa memilih kemana mata kita mengarah, ke dalam atau keluar. Ketika kita terus-menerus melihat keluar, hidup terasa penuh tekanan. Tapi ketika kita mulai melihat ke dalam, kita menemukan arah. Dan arah itulah yang membuat kita berharga. Kamu tidak pernah ditakdirkan untuk hidup seperti orang lain. Kamu diciptakan dengan waktu yang berbeda, cerita yang berbeda, dan pelajaran yang tidak bisa disalin dari siapapun. Maka jangan rendahkan perjalananmu hanya karena kamu berjalan lebih lambat. Kadang justru mereka yang berjalan lambat yang bisa melihat lebih dalam. Kebiasaan membandingkan adalah pintu gerbang dari banyak luka. Ia melahirkan iri hati, rasa tidak aman, dendam diam-diam, bahkan hilangnya rasa syukur. Dan ketika kamu kehilangan rasa syukur, kamu kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Orang yang terlalu sering membandingkan akan tampak cemas, tidak fokus, dan mudah goyah. Mereka hidup dengan skema pencitraan karena tidak ingin terlihat kalah. Mereka mulai berpura-pura, mulai membuat hidupnya tampak lebih, dan pada akhirnya mereka tidak pernah benar-benar dihargai. Karena penghargaan sejati datang dari keaslian, bukan dari persaingan. Berhentilah membandingkan halaman tengah hidupmu dengan sampul depan hidup orang lain. Karena kamu tidak tahu apa yang sedang mereka sembunyikan di balik senyum yang membuatmu iri. Dan kamu pun tidak butuh validasi dari orang yang bahkan tidak tahu betapa kerasnya kamu bertahan sampai hari ini. Jika kamu ingin dibandingkan, bandingkan dirimu dengan dirimu yang kemarin. Apakah kamu hari ini lebih sabar? Apakah kamu hari ini lebih jujur? Apakah kamu hari ini lebih damai? Itulah pertumbuhan, itulah arah baru. Kamu akan lebih dihargai saat kamu berhenti menjadikan hidupmu sebagai salinan orang lain. Karena tidak ada yang bisa menghargai orang yang tidak tahu siapa dirinya sendiri. Tapi ketika kamu mulai berdamai dengan takdirmu, ketika kamu bisa bilang, inilah aku, dengan langkahku, dengan waktu versiku, dan aku tenang dengan itu, disitulah kamu mulai berwibawa. Dan ingat, kamu tidak bisa berjalan cepat kalau terus melihat ke samping. Luruskan pandanganmu, bukan karena kamu sedang mengejar siapapun, tapi karena kamu mulai berjalan untuk dirimu sendiri. Dan pada akhirnya, orang lain tidak akan benar-benar menghargai kita karena apa yang kita tampilkan, tapi karena apa yang kita tinggalkan. Kita dihargai bukan karena kita sempurna, tapi karena kita berani meninggalkan hal-hal yang selama ini justru merusak martabat kita sendiri.
8 kebiasaan ini bukan sekadar pola yang harus diubah, tapi fondasi karakter yang harus diperbaiki. Karena hanya orang yang mampu memperbaiki dirinya, yang layak dihormati tanpa diminta. Jika kamu lelah menjadi orang yang terus berusaha diterima, mungkin sudah waktunya kamu menjadi pribadi yang layak dihargai. Dan itu dimulai dari keberanian meninggalkan hal-hal yang tak lagi layak dipertahankan. Terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Ini adalah Arah Baru. Tempat kita belajar tenang dalam dunia yang bising. Tempat kita belajar kembali ke dalam diri. Jangan lupa untuk subscribe, karena arah hidupmu bisa berubah hanya dengan satu kesadaran kecil hari ini.